sunnah, ya. Itu pun dikaitkan dengan tawaf. Tidak ujuk-ujuk, ya. Kemudian kalaupun sunat tapi menyakiti orang Islam lain, hukumnya haram. Nyikut, nonjok. Oh. Udah gitu diceritakan, ceritanya jadi ria karena ditambah-tambah jadi bohong. Jadi di mana mabrurnya? Ya, bahkan ada, aduh maaf ini kalau Mbak titik-titik sedang mendengar ya, ada seorang artis yang mungkin ya manasiknya belum maksimal, ketika mau mencium Hajar Aswad, wah udah maksa, udah nyium, wah gembira sekali, aduh gue udah berhasil nyium, nyium apa? Pas mau bicara lupa namanya, aduh apa ini? Gue udah nyium Ajwar Anas, kalau padahal maksudnya Hajar Aswad, maaf Pak Ajwar Anas. Ini benar, saya lihat di TV ini ya. Hati-hati, lempar jumroh. Dia berkadang dengan begini, heran, kenapa orang harus berdesak-desakan begitu lempar jumroh. Saya sih enggak berdesak-desakan, karena dia kurang ilmu. Yang dia lempar tiang, jadi enggak desak-desakan. Hati-hati cerita-cerita seperti ini, bisa jadi ria, bisa ditambah-tambah jadi ujub. Jadi jangan-jangan pulang dari haji itu bablas pahalanya. Dia tawaf tiap kali sholat, dengan pulang tawaf, berapa tawafnya? Oh, cuma 5 kali. Sayang ya, sombong aja. Jadi maaf ibu, bapak, haji itu bukan cerita lempar jumrohnya saja, bukan cerita tawaf, bukan cerita Arafah, tapi haji itu berubah tidak sepulangnya haji. Kalau di sana rajin ke masjid, lihat pulang dari Masjidil Haram. Tapi kan 100.000 kali di Masjidil Haram, hitung aja sendiri Ustadz, 5 sehari kali 100.000 udah berapa? Stok saya udah melimpah. Iya, tapi sekali nggak sholat dosanya berapa banyak? Bisa jadi habis tuh pahala hajinya. Maka sebaiknya ibu kalau mau cerita pulang dari haji, pertama jangan cerita menghina orang lain. Kalau mau ngangkat diri tidak usah dengan mencela orang lain. Ya, jangan cerita, ih dasar Arab, centil sekali. Masa saya ketika belanja saya dideketin? Kenapa begitu? Dia deket karena mau nawarin barang, kita aja GR ya. Dasar Arab, kenapa nyebut Arab? Rasulullah Arab ya. Hati-hati ini, jangan sampai jadi menghina. Ini kesombongan. Kalau kita pakai ONH plus, jangan sombong. Kasiannya ONH biasa. Dia jauh sekali, sedang saya sih dekat masjid. Saya sih ke masjid, kalau udah komat aja. Oh, tambah jelek aja ya. Hati-hati, karena Allah tidak mengukur seseorang dari jumlah biaya. Ada juga yang hajinya jalan kaki, merasa paling soleh, ya enggak? Naik bis nggak ada kekuatan. Kami sih jalan kaki, lihat saja. Tiap langkah dicatat oleh Allah. Yang dicatat tuh yang ikhlas. Kalau dia jadi takabur, merasa paling soleh, paling mabrur. Kenapa kita harus merasa paling mabrur? Yang kita inginkan tuh semuanya mabrur. Setuju tidak? Kenapa kita harus mencela? Dia berlaku begitu mungkin belum sampai ilmunya. Celaan kita tidak merubah apapun jua. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi kepada para jamaah haji yang rajin ke masjid, sekarang lebih rajin. Yang di sana sering baca Quran, di sini juga istiqomah. Ya, yang di sana misalkan sering sedekah, kita juga harus rajin sedekah. Coba nih kita bahas ini. Ada yang akan menyampaikan ide, pertanyaan, silakan. Iya. Ini ada ikhwan dari depan. Gimana caranya kita mempertahankan bahwa haji kita tuh insya Allah tetap mabrur. Kemudian ketika kita di Indonesia itu godaannya lebih banyak dibanding di Mekah, karena di Mekah situasinya sudah memang untuk ibadah dan memang kita lebih khusyuk. Nah, gimana ini kebetulan itu? Baru pulang haji juga nih kemarin sama-sama. Gimana coba di sana? Apa yang terjadi sesudah pulang haji? Ya alhamdulillah, mungkin dengan saya juga mengikuti manajemen kolbu. Ketika di sana lebih bisa menahan diri dan lebih khusyuk, dan ketika kembali ke Indonesia, alhamdulillah saya merasakan perubahan, bisa lebih menahan diri untuk tidak emosi dan lebih tenang gitu. Ya karena memang kemarin selama perjalanan tiap hari harus belajar Bu.
Bayangkan 44 hari, tiap hari harus belajar, disiplin, ya kamar mandi harus dirapihkan, nyimpan sendal rapi. Kita berusaha selama 44 hari itu kuncinya ilmu. Ya, jadi haji itu terus, daripada kita misalkan kelantang-kelinting aja di mana-mana, udah ilmu. Ya, setiap jamaah harus bawa Walkman, daripada ngobrol, masukin tuh ke telinganya ayat-ayat Quran. Ya, jadi ngobrolnya susah karena ngapalin. Ya, baik. Benar, kalau di sana kan kondusif, nggak ada masalah rapat, nggak ada yang nagih hutang, ya, wah tenang, tenang. Pas kesini, dan memang begitu, kita tuh di sana charger, ya, dicas supaya bisa mengevaluasi diri. Haji itu langsung setback, lihat ke belakang, apa kekurangan saya, apa yang, wah saya harus bersihkan. Begitu haji itu bikin program pembersihan diri, bikin program ke depan. Itu haji itu begitu harusnya. Selama haji itu di koper tuh jangan terlalu banyak bawa sambal, ya. Ini mah sambal soto, segala macam. Harusnya buku yang dibawa. Selama di sana berapa buku? Saya belum bisa baca Quran, saya harus bisa baca Quran selama haji. Saya kalau ngimamin diketawain anak, karena kalau enggak kulhu wal asri katanya. Itu juga karena nggak ada yang lebih pendek, ya. Kalau ada yang pendek pasti dia tilep tuh yang paling pendek, ya. Duh, kata-kata tilep ini kurang bijaksana, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, para pemirsa yang budiman, jadi selama haji itu sebetulnya programnya bagus sekali, karena jarang punya waktu segitu lamanya. Jadi ideal evaluasi diri, riyadhah, melatih diri 44 hari, di tune up lah begitu ya. Terus diberikan input-input, jadi keluar haji teh manusia baru. Dengan visi baru tentang kehidupan, dengan energi yang optimal. Ya, kembali ke jawaban kemarin, kalau bisa cepat cari lingkungan yang baik, ya, karena lingkungan inilah yang paling sering. Wah, kantor saya begini, cari lingkungan alternatif. Jadi kita ke kantor dengan membawa ruh. Di samping itu tetap sekuat-kuatnya jangan sampai meninggalkan keutamaan. Kuncinya istiqomah kan begitu. Kalau masuk masjid ingin bagus, cari barisan paling depan, khususnya buat laki-laki, ya. Kalau orang selalu menginginkan keutamaan di sisi Allah, itu akan istiqomah tuh. Malam nggak bisa saya tanpa tahajud, itu lebih kuat nantinya. Senin Kemis saum sekuat-kuatnya, ya. Kalau hari Jumat gunting kuku, pakai pakaian harum-harum, datang ke masjid lebih awal. Jangan sampai nggak boleh terlambat 2 kali, kan ada tuh ya. Kalau datang paling lambat pulang duluan katanya. Ini jelek, ya. Ya, ada yang lain? Silakan, Bu. Saya ingin bertanya, bagaimana kiat menjadi haji yang mabrur sepulangnya dari tanah suci? Karena saya rasakan itu kalau di tanah suci kita ini bisa khusyuk, bisa tenang. Tapi yang saya rasakan alhamdulillah setelah pulang dari tanah suci, kalau saya di masjid bisa khusyuk. Setiap malam Jumat saya selalu di masjid, itikaf di masjid, bisa khusyuk, bisa rasanya bisa komunikasi gitu, bisa dengan khusyuk, kita rasanya dekat dengan Allah. Tapi kalau di rumah rasanya nggak bisa khusyuk, itu bagaimana? Baik. Berarti sederhana jawabannya, suasana rumah harus didesain seperti suasana masjid, ya. Apa saja amalan di masjid? Satu, masjid itu amalannya adalah zikrullah, ya. Jadi di rumah tuh harus suasananya suasana zikir.